إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Di sini Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Idza shalaita subha faqul qabla an tukallima ahadan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Fa innaka in mutta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar. Fa idza shalaita al-maghrib faqul mithla dhalik. Fa innaka in mutta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Fa'ifun. Ya, apabila kamu telah sholat subuh, sebelum kamu berbicara kepada seorang pun, ucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Karena jika kamu meninggal pada hari itu, Allah akan tuliskan kepada engkau keselamatan dari api neraka. Dan apabila kamu telah sholat maghrib, maka ucapkan sama seperti itu. Dan jika kamu meninggal di malam itu, maka Allah akan tuliskan untukmu keselamatan dari api neraka. Syekh Albani berkata hadis ini lemah. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Nata'ij al-Afkar mengeluarkan dari jalan Al-Harith bin Muslim Al-Harith At-Tamimi bahwasanya ayahnya bercerita kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian. Kemudian ia berkata hadis ini, kata beliau, hasan. Dikeluarkan Abu Daud, Abdul Qasim Al-Baghawi, An-Nasai dalam Al-Kubra, At-Tabrani dalam Ibnu Hibban dan Sahihnya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sebagian perawinya ada yang terbalik, namanya Al-Harith bin Muslim dan bapaknya. Ia berkata Muslim bin Al-Harith dari ayahnya, kemudian ia mengeluarkannya. Kemudian ia berkata setelah menyebutkan sebagian perawi yang mereka meriwayatkan dari atas periwayatan yang pertama. Dan Abu Hatim, Abu Zur'ah meriwayatkan riwayat ini. Dan perbuatan Ibnu Hibban menunjukkan berbeda dengan itu. Karena ia meriwayatkan dalam hadisnya dalam sahihnya dari Abu Ya'la sebagaimana aku telah keluarkan tadi. Ya, seakan-akan telah kuat di sisinya bahwa sahabat dalam hadis ini adalah Harith bin Muslim. Syekh Albani berkata, semoga Allah merahmati Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, beliau terlalu disibukkan dengan pentahqiqan pendapat tentang nama sahabat tersebut dari menjelaskan tentang keadaan anaknya perawi tersebut. Padahal anaknya perawi tersebut itulah illat hadisnya. Karena ia tidak dikenal siapa dia. Makanya perkataan Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan, sangat jauh dari kaidah-kaidah ilmu. Kenapa? Kenapa? Karena sudah jelas di situ ada anaknya, Al-Harith. Siapa namanya tadi? Al-Harith, Muslim bin Al-Harith, dari ayahnya, di mana Muslim bin Al-Harith, yaitu anak daripada Al-Harith itu. Syekh Albani menyatakan bahwa itu ghairu ma'ruf, tidak dikenal siapa dia. Dan kata beliau, wa minal ajib annahu kama dhahala an dzalika huna dhahala anhu fi at-taqrib aidan. Dan juga yang saya merasa aneh, kata beliau, bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar lupa tentang masalah ini. Di mana di dalam takribnya juga dalam mengenai terjemah Al-Harith bin Muslim, ia menyebutkan kepada Muslim bin Al-Harith. Kemudian kami pun kembali kepadanya, ternyata ia mengatakan Muslim bin Al-Harith. Dan dikatakan bahwa dia adalah Al-Harith bin Muslim At-Tamimi, sahabi, seorang sahabat yang sedikit hadisnya. Aku berkata, di mana kalau begitu biografi anaknya? Di mana biografi anaknya yang merupakan ilat hadis tersebut? Maka dari itulah, kata beliau, sayang sekali Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata beliau, terlalu disibukkan untuk membahas tentang nama bapaknya, sementara anaknya tidak diperhatikan. Padahal Ad-Daraqutni menyatakan bahwa anaknya itu majhul. Sementara perawi majhul itu tidak bisa diterima. Maka dari itulah, justru itu menjadi illat hadis. Sehingga hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini lemah. Alhamdulillah, telah kita temukan di dalam silsilah hadis dhaifah di jilid 4 halaman 127 di nomor 1634. Bisa dirujuk di sana, Allahu a'lam.